Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hari ini nggak ada tulisannya. Enggak, belum puasa. Saya cerita tentang ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 4 bulan Sya'ban. Ada beberapa hal yang perlu sedikit kita ketahui. Ini sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah pada tanggal 27 Rajab tahun berapa Hijriah? Ayo. Tahun berapa Hijriah? Tahun kedua sebelum Hijriah. Ini perlu kita pahami. Kalau ada sebelum Masehi, maka kita perlu membiasakan sebelum Hijriah. Kalau sebelum Hijriah berarti peristiwanya masih di Mekah. Begitu selesai pulang dari hijrah, gitu. Ini saya cerita sedikit nih. Pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita kepada orang-orang yang ada di Mekah. Tapi intinya ceritanya kepada kaum muslimin bahwa beliau habis menempuh perjalanan panjang waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha. Geger Mekah, geger. Nah, peristiwa yang tidak masuk akal ini ada kesempatan bagi Abu Lahab dan Abu Jahal untuk menggoreng. Digoreng isu itu, diviralkan gitu kalau sekarang di tengah masyarakat dengan bahasa-bahasa pelintiran tentunya, sehingga yang membaca pasti akan terpengaruh. Sebab perjalanan dari Mekah ke Palestina dengan kuda yang paling cepat itu sebulan berangkat. Artinya untuk menempuh perjalanan pulang perginya dengan kuda tercepat aja butuh waktu berapa? 2 bulan. Belum lagi naik ke langit. Langsung viral di berbagai grup
ada pada waktu itu viral. Viralnya apa? Tudingan mereka, bahasa mereka bahwa Rasulullah itu dibilang apa? Gila, dibilang tukang sihir. Itu kan bahasa yang diviralkan ya. Selama ini baik-baik aja kok. Habis peristiwa dari apa? Dikurung di Syi'in sampai pada kelaparan selama 3 tahun itu nggak ada apa-apa. Isu hilang. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala Isrokan Mi'raj lagi, isu digoreng lagi. Ini zaman dulu. Akhirnya apa? Penguasa waktu itu kan siapa? Abu Lahab. Terus penasehatnya siapa? Abu Jahal. Yang jadi kepala negara waktu itu siapa? Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini dia sangat-sangat disetir oleh Abu Jahal. Akhirnya begitu udah ramai di tengah masyarakat, apa yang terjadi? Yang namanya penguasa Bukit Sofa, ya, sebelah Bukit Sofa itu apa? Yang ada istana itu sekarang Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini khusus untuk pejabat. Orang biasa nggak boleh naik ke situ. Masyarakat naik ke Jabal Abi Qubais bisa kena eksekusi, bisa kena delik. Ya kalau pengumuman di Bukit Sofa. Sofa itu untuk pengumuman umum. Tapi kalau pengumuman yang khusus, yang penting-penting itu di Jabal Abi Qubais. Pagi itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain naik ke Jabal Abi Qubais. Wah, ini ada masalah penting. Ada masalah penting, masalah kenegaraan. Akhirnya orang Mekah suruh kumpul semuanya. Begitu kumpul, pengumuman ini saudara kalian ini yang dimaksud Nabi Muhammad. Dia bilang semalam habis jalan dari sini ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit. Bagaimana menurut kalian? Wah. Yang datang ini kan biasanya udah disetel. Memang dasarnya nggak senang sama Rasul. Wah, suara macam-macam, bohong dan sebagainya. Ini live nih, tayangan live, bukan udah diedit, bukan. Live. Udah habis di situ Rasul dibully. Begitu Rasul dibully ya, Rasul diam aja. Lo lihat jalan Rasul, kan bukan mereka yang jalan. Akhirnya dengan niat untuk mempermalukan, Rasul ditanya dengan pertanyaan menjebak. Mereka tahu Rasul belum pernah ke Masjidil Aqsa.
Tapi pejabat-pejabat di Mekah waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh lain yang sering ke Masjidil Aqsa. Mereka didatangkan. Akhirnya ditanya, apa benar kamu semalam ke sana? Ya, Rasul membenarkan. Pertanyaan mereka, coba ceritakan kepada kami kondisi Palestina. Wah, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kondisi Palestina di depan matanya. Cerita Rasul, pintu gerbangnya ada di sini, kondisinya begini, kemudian masuk melewati penjagaan ini, kemudian masuk, kemudian ada belokan, di sini ada pasar, di sini ada itu, lengkap. Sampai ada tanah gundukan, ada sampai jalan berlubang, istilahnya kata, diceritakan secara detail oleh Rasul. Ya, para pejabat itu ya iya, persis seperti yang diceritakan, seperti yang mereka lihat. Nggak ada yang disalahkan. Kemudian mereka tanya tentang Masjidil Aqsa, dijawab lengkap. Pintunya ada berapa, tiangnya ada berapa, kondisinya secara real, secara lengkap diceritakan oleh Rasul. Sampai batu tempat panjatan Rasul mau Mi'raj, itu semuanya jelas diceritakan oleh Rasul. Penjelasan ini satu pun tidak ada yang dibantah. Padahal ceritanya pengen mempermalukan, tapi malah mereka malu sendiri, pengen membuat kejutan malah terkejut. Jadi suasana kan aduh, gimana ini? Kok yang diceritakan benar semua? Nah, setelah dia bilang cukup, Rasul bikin closing statement, kalimat penutup. Beliau cerita dalam perjalanannya pulang dari Masjidil Aqsa ke Mekah, kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus buruknya dicancang di situ, dia naik. Setelah dia naik, balik ke Masjidil Aqsa lagi, baru naik buruk ke Mekah. Itu Rasul cerita bahwa dalam perjalanannya pulang, beliau melihat ada sekelompok pedagang Mekah. Malam kan ini kan berarti kan ada 11 orang, ada 11 onta. Ciri rombongan itu ada onta yang paling depan itu warna putih, di lehernya ada selayar merah. Dari mana tahu tuh kegelapan malam? Kalau tanggal 27 itu kan gelap banget ya. Onta putih, di lehernya ada selayar merah.
Di lembah ini, di lembah A, gitu, nggak tahu namanya lembah apa. Ontanya hilang satu. Rasul bilang, saya kasih tahu, pedagang itu loh, rombongan, onta kamu hilang satu, mencar satu itu adanya di lembah ini, silakan diambil. Itu. Kemudian mereka mengambil. Ini Rasul cerita di Jabal Abi Qubais. Kalau dalam perkiraan, kata Rasul, mereka akan sampai ke Mekah 2 hari lagi. Wow, ini nih yang berita heboh ini. Kalian tadi kan udah kondisi Palestina, kondisi Masjidil Aqsa bisa diceritain dan sebagainya. Tapi ini yang unik. Perkiraan datang 2 hari lagi. Wis, heger orang. Ada yang baru 2 hari lagi, besok pagi udah nyekat di pintu masuk Madinah di daerah Tan'im. Nggak ada. Pas hari kedua, siang, mereka cepat di sana kan rame-rame itu. Kalau ada satu orang begitu kan, pada ngikutin kan gitu kan. Semakin ramai hari kedua, benar ada rombongan gitu kan. Di depannya memang ada orang pakai sayap merah. Baik yang mukmin yang kafir, benar itu Muhammad nih, gitu kan. Ada yang bisa nanya, rombongan, memang 2 malam yang lalu kalian lewat, ada onta kalian yang terlepas. Mereka bilang, iya, ada onta yang terlepas, tapi ada yang ngasih tahu. Tahu siapa yang ngasih tahu? Akhirnya kami ambil onta tadi dan ketemu, benar. Mereka nanya, siapa yang ngasih tahu kamu? Mereka jawab, Muhammad. Oh, geger. Udah, walhasil ini sekilas tentang perjalanan Isra Mi'raj yang mungkin jarang dijelaskan oleh orang, itu ya. Ini di Bukhari bisa dilihat. Belum pernah dengar kan? Dan walhasil bagi kita, oleh-olehnya sholat 5 waktu. Nah, ketika orang kafir Quraisy dan orang yang melihat pada waktu itu membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasul, masa kita orang Islam ragu sih bahwa sholat yang 5 waktu itu wajib. Kalau mengakui wajibnya, ya kewajiban kita untuk melaksanakan. Nah, ketika diwajibkan itu sholat yang sehari semalam 5 waktu, madepnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Terus, nah akhirnya apa? Berbagai macam hal. Kalau selama ini yang membuli cuma kafir Quraisy, sekarang Yahudi sama Nasrani udah mulai ikut. Islam itu ngikutin agama kita. Buktinya sholatnya madhabnya ke Masjidil Aqsa, katanya gitu. Yang begitu-gitulah, yang remeh-temeh gitu. Padahal orang tahu bahwa sholat ke arah Masjidil Aqsa waktu itu adalah perintah dari Allah.
dilihat. Nah, sama nyama-nyamain ini kita nih, nyama-nyamain kita nih. Artinya apa? Biar orang pada nggak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Intinya itu. Sudah. Kemudian Rasul hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah sampai di Kuba. Ya kan? Tanggal berapa? Rabiul Awal. Dari sampai di Kuba pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh Syekh Khudaribi dalam Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin tentang sirah perjalanan Nabi. 12 Rabiul Awal itulah disebut hari pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Gitu. Ini saya ceritanya yang ringan-ringan aja lah, kalau saya yang berat-berat. Sudah. Itu besoknya baru Rasul pergi ke Yathrib atau yang sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah, dulu namanya Yathrib. Sudah berada di Madinah, sholatnya masih menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu 12 Rabiul Awal ya, sampai 12 Rabiul Awal tahun kedua, gitu kan, udah setahun. Itu sholat masih madhab ke Masjidil Aqsa. Itu berarti berapa bulan tuh? 12 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal berapa? 12 bulan. Tepat pada nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Ya, saya pernah dapat keterangan itu, malam itu ayat itu turun. Awal wajhaka syatrul Masjidil Haram. Itu malam menjelang fajar, turunnya di Madinah. Berarti berapa bulan? Rabiul Awal sampai Rabiul Awal 12. Terus 12 ya. Terus Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berarti berapa? 16 bulan lewat 15 hari. Kan tadi 12. Kan tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, 16 bulan lewat 3 hari. Ini udah ngajinya ringan-ringan, nggak usah, nggak bisa
saya yang berat-berat saya sholat. Tapi ini kalau ditanyakan ke orang belum tentu semuanya. 16 bulan lewat 3. Jadi subuh itu berarti subuh udah tanggal berapa? Tanggal 15 itu mulai sholat di Masjid Nabawi, sholat ke arah Masjidil Haram dari madhab mana dulu? Kalau di Madinah itu sholat madhabnya kemana? Dari madhab ke utara, berbalik ke arah selatan. Itu. Jadi orang sholat sekarang itu mestinya itu menghadap ke selatan. Asalnya menghadap ke utara. Udah. Yang lain, coba pada saat itu, apakah sholat sholat hanya dilakukan di Masjid Nabawi? Enggak, di belah sono udah ada masjid. Nah, di tempat yang kalau kita haji atau umrah di haji itu masjid Qiblatain, ya kan? Dari Masjid Nabawi udah menghadap ke Masjidil Haram, yang lain masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebab waktu itu belum ada wifi, belum ada grup WA. Ya kan? Terus Rasul pesan udah Rasul kasih tahu di yang masjid di Bani ini, kasih tahu di Bani ini, kasih tahu. Dah, itu ceritanya. Nah, yang di pas masjid itu, ya kan, diumumin, wahai kaum muslimin, mereka di sholat tuh. Sekarang sholat sudah menghadap ke Masjidil Haram. Akhirnya mereka semuanya 2 rakaat menghadap ke mana? Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Akhirnya terkenal di situ namanya Masjid Qiblatain. Kalau di Masjid Nabawi tak pernah. Gitu. Kalau Masjid Qiblatain tentunya banyak dong. Nah, kenapa waktu itu kejadian cuma di masjid itu? Ini biar sedikit tahu. Gitu. Nah, setelah sekian tahun mulai habis Isra Mi'raj sampai di Madinah, tuduhan umat Islam mengikuti cara beragama orang Yahudi dan orang Nasrani itu yang diviralkan, tapi orang lihat beda. Kaum muslimin nggak mabuk, kaum muslimin nggak judi, kaum muslimin nggak zina, tapi mereka pada riba dan lain sebagainya. Kaum muslimin nggak melakukan itu. Jadi orang melihat kenyataan di tengah masyarakat. Jadi kalau ada berita viral begini, tapi di masyarakat tuh nggak ada ya, gitu. Katanya si Umi itu di mana-mana, Omikron. Kok ramenya cuma di TV? Di kampung-kampung kayaknya biasa aja, gitu. Ya pilek-pilek aja gitu. Nah begitulah kurang lebihnya.
terus kemudian diviralkan, kemudian orang ternyata enggak, kaum muslimin tak begitu. Kan banyak yang dituduh begini, dituduh begitu, tapi faktanya enggak. Gitu. Sudah. Setelah itu apa? Berarti kan bahwa Islam itu mengikuti agama sebelumnya kan berarti kan nggak dipercaya sama masyarakat. Walaupun diviralkan kayak apa, nggak ada. Gitu. Nah, begitu kiblat ini, gorengan baru lagi. Oh, isu pindah. Wah, kaum muslimin tidak lagi bersahabat dengan kita. Oh, kaum muslimin udah nggak menghormati perasaan masyarakat, nggak menghormati kearifan lokal. Oh, istilahnya nggak toleransi, gitu kan? Kenapa? Buktinya dia bikin kiblat sendiri loh. Bukan kiblat, bukan bikin kiblat sendiri, Allah yang menentukan. Ya kan, gorengan-gorengan ini memang sudah ada dari zaman dahulu. Oh, ya kan? Wah, ini isu baru gitu. Tetapi kegalauan kaum muslimin bahwa mereka dibully habis-habisan itu, wah ini panjang ini ceritanya. Kan masalahnya apa? Kalau isu ini diperpanjang lagi, masalahnya ada yang minta perpanjang kan gitu. Tapi akhirnya apa? Keadaan ketakutan kaum muslimin dibully berkepanjangan hilang. Dihilangkan oleh Allah secara sistemik. Kenapa? Ini 15 Sya'ban kan? Pada tahun itu di bulan Ramadan mereka diwajibkan puasa sebulan. Nah, goreng udah puasa. Isu apa lagi? Nah, akhirnya apa? Kalau orang puasa itu kan dia bisa menahan hawa nafsu dan sebagainya. Akhirnya udah close. Mau cari isu apa lagi? Dan hebatnya lagi, menurut ini cerita Quran semua. 15 hari mereka suruh puasa. 17 hari lagi perang Badar. Waktu ini kan 15 hari. Perjalanan dari Madinah pergi ke Badar. Dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Goreng itu. Ya. Faktanya apa? Kaum muslimin pergi ke Badar itu cuma 313 orang. Kelompok 313. Bukan, beda lagi. 313. 313 orang pergi ke kemana? Badar. Mereka nggak lihat perang. Dalam riwayat itu dikatakan goloknya yang bagus itu cuma beberapa orang. Di antaranya itu pakai apa? Golok sewaan. Boleh nyewa ya mungkin. Golok pedal lumping. Terus apa namanya?
perisainya bukan baru, dia boleh sewa. Udah ada banyak yang penyok-penyok. Cuma 313. Kenapa 313? Di Madinah kaum muslimin yang siap untuk berangkat cuma 313. Selebihnya perempuan, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, orang yang sakit, yang sehat dan siap berangkat cuma 313. Terus kaum muslimin di Madinah dipimpin oleh siapa? Yang diserahin urusan untuk mengurus permasalahan kaum muslimin selama ditinggal itu oleh pengalihan itu, bahwa isu apapun yang dilakukan oleh Rasul selalu dianggap salah oleh orang-orang yang benci kepada Rasul, benci kepada Islam. Apapun yang dilakukan itu salah. Yaitu selalu apa? Dipelintir gorengan-gorengan itu. Dulu, sekarang udah ada Rasul. Itu dulu, ya. Gitu. Jadi perlu kita ketahui 15 Sya'ban itu adalah hari dialihkannya arah kiblat sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram waktu subuh. Pertama kali itu waktu subuh. Wahyu itu turunnya menjelang fajar. Gitu. Udah. Terus bagaimana sikap kaum muslimin pada saat itu? Surat Al-Baqarah ayat 142, pas juz kedua itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah nyatakan, Muhammad, orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia nanti akan berkomentar, akan banyak berkomentar. Masalah apa? Tentang peralihan kiblat kamu sekarang. Ya. Kenapa? Sebelumnya berkiblat kepada al-qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kamu berkiblat kepada arah kiblat mereka. Tetapi sekarang kamu sudah punya kiblat sendiri. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang itu, kamu cukup menjawab, Lillahil masyriqu wal maghrib. Arah-arah yang 6, baik timur maupun barat, itu semuanya adalah milik Allah. Udah, kamu gak usah komentar macam-macam.
dituduh macam-macam, nggak bersahabat, nggak toleran dan sebagainya, kamu jawab lillahil masyriqu wal maghrib, timur barat termasuk utara dan selatan adalah milik Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, ya, kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Udah. Jadi kalau ada permasalahan kemudian ada komentar miring dan sebagainya, kamu jangan mengikuti alur pemikiran mereka. Katakanlah lillahil masyriqu wal maghrib. Kalau mengikuti orang pasti intinya dihilangkan, bahwa ini ketentuan Allah itu dihilangkan. Yang itu apa? Yang itu tadi, nggak toleran sama kita, gitu. Dalam beragama katakan mulillahil masyriqu wal maghrib. Yang mengalihkan kiblat itu bukan kami, tapi yang mengalihkan kiblat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Demikian itulah aku menjadikan kalian, wahai kaum muslimin, ummatan wasaton, menjadi umat yang pertengahan, wasit. Wasit itu di mana posisinya? Maksudnya di tengah bagaimana? Tidak berpihak kepada sana dan tidak berpihak kepada sini, tapi berpihak kepada ketentuan. Kalau wasit bola di tengah lapangan tadi, ya nggak tahu pelanggaran. Dia mesti mondar-mandir ke sana kemari, intinya kan bola kan. Dia kejar mana yang melakukan pelanggaran. Dari pihak manapun yang salah harus di-print. Gitu. Ya, umat Islam itu dijadikan oleh Allah sebagai umatan wasaton, menjadi umat yang menjadi wasit. Ya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian, wahai kaum muslimin, menjadi saksi atas kebenaran Allah bagi manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul nanti akan menjadi saksi bahwa kalian adalah orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran Allah. Pengen nggak nanti di akhirat ketika kita itu Rasul bersaksi, oh ya Allah, dia benar, dia benar.